Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, masih semangat kan untuk belajar di pagi hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang ketika bumi berhenti berputar. Nah, hari ketika semuanya hancur adalah hari kiamat. Hanya Allah saja abadi, karena Allah yang maha menghidupkan dan mematikan. Allah memberitahukan hambanya akan hari akhir melalui firman-firmannya. Waktu terjadinya kiamat hanya Allah lah yang maha tahu. Nah, kali ini kita akan belajar tentang makna hari akhir, macam-macam hari akhir, tanda-tanda hari akhir, serta penerapan hikmah keimanan kepada hari akhir. Hari akhir merupakan rukun iman ke-6. Beriman kepada hari akhir adalah mempercayai bahwa seluruh alam semesta dan segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran, dan mengakui bahwa setelah kehidupan dunia ini akan ada kehidupan yang kekal, yakni akhirat. Kapan hari kiamat terjadi? Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Kepercayaan kepada hari kiamat merupakan masalah sami'iyat, yakni masalah yang kita ketahui dan kita percayai berdasarkan dalil yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Wa yawma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis-samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka datang menghadap dengan merendahkan diri. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah, sebagaimana firman Allah pada Quran surat An-Naml. As-sama'u munfatirun bih kana wa'duhum maf'ula. Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu, karena Allah ada janjinya itu pasti terlaksana. Pada hari kiamat, bumi akan mengeluarkan segala apa yang dikandungnya. Gunung-gunung berterbangan seperti kapas yang dihembas angin. Langit-langit menjadi terpecah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas, serta gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Bumi digoncangkan dengan goncangnya yang dahsyat. Semua bentuk kehidupan akan musnah, hanya Allah saja yang abadi. Nah, nama-nama lain hari kiamat itu ada 11. Di antaranya Al-Ghoshiyah, yaitu peristiwa yang dahsyat, Al-Qari'ah yang menggemparkan, Ar-Rajifah yang menggetarkan, As-Sa'ah kehancuran, Yaumul Hasarah hari penyesalan, Yaumul Muhit yang membinasakan, Yaumul Ba'as hari dibangkitkannya manusia, Yaumul Mahsyar hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, Yaumul Hisab hari diperhitungkannya amal, Yaumul Mizan hari ditimbangnya amal perbuatan manusia, dan Yaumul Jaza hari pembalasan amal perbuatan manusia, dan lain-lain. Macam-macam hari akhir itu ada 2. Yang pertama yaitu kiamat sugro, yaitu kiamat kecil, peristiwa matinya seseorang dan rusaknya sebagian alam. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Kemudian ada kiamat kubro, yaitu kiamat besar, berakhirnya seluruh kehidupan makhluk yang ada di dunia ini secara serempak. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Bahwasannya sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Nah, kita harus mengenali nih tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir ada 2, ada tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil yaitu ajaran Islam kurang diperhatikan bahkan ditinggalkan, tidak mau sholat, tidak mau membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Jumlah ulama semakin sedikit, orang bodoh semakin banyak. Orang-orang tidak ada yang mau belajar tentang agama. Dia menyepelekan pelajaran agama. Perzinaan dilakukan terang-terangan,
Sudah tidak malu mereka melakukan perzinahan di depan umum. Itu sangat dilarang ya anak-anak, tidak boleh dilakukan dan itu merupakan larangan Allah. Mabuk-mabukan banyak dilakukan, ini banyak terjadi di masyarakat umum. Jumlah wanita semakin banyak daripada pria. Banyak wanita berdandan pria dan sebaliknya. Nah, tanda-tanda kiamat salah satunya itu wanita berdandan seperti pria dan pria berdandan seperti wanita. Manusia berlomba menumpuk kekayaan tanpa menyedekahkan kekayaannya. Para orang tua diberlakukan sewenang-wenang oleh anaknya. Anaknya sudah tidak menghormati orang tuanya, bahkan suka membentak orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Semakin sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Tanda-tanda besarnya yaitu matahari terbit dari sebelah barat, keluarnya Dajjal sosok pembohong, adanya Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Imam Mahdi ke dunia, turunnya Nabi Isa dari langit, dan hilangnya Al-Quran dari hati umat manusia. Tanda-tanda perbedaan tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Nah, tanda-tanda kecil yang sudah saya sebutkan tadi merupakan tanda-tanda datangnya kiamat lebih dahulu, sedangkan tanda-tanda besar datangnya kiamat pada hari kiamat. Tanda-tanda kecil datangnya kiamat sebagian sudah terjadi, sedangkan tanda-tanda besar datangnya kiamat belum terjadi. Tanda-tanda kecil datangnya kiamat bersifat biasa, sedangkan tanda-tanda besar datangnya kiamat luar biasa. Tanda-tanda kecil datangnya kiamat berupa peringatan agar manusia sadar dan bertobat. Sedangkan jika kiamat besar sudah datang, maka tertutuplah pintu tobat. Penerapan hikmah keimanan kepada hari akhir. Nah, menerapkan hikmah keimanan ini dapat kita lakukan dengan cara selalu berusaha menjadi lebih baik, menghindari sifat cinta dunia dan harta secara berlebihan, tidak iri di atas nikmat orang lain, bersikap rendah hati, serta bersikap optimis dan lapang dada. Nah, itu tadi kita sudah mempelajari tentang ketika bumi berhenti berputar dan meyakini tentang hari kiamat. Jangan lupa kalian harus menjadi orang yang lebih baik, selalu beribadah, sholat, membaca Quran, bersedekah. Nah, jangan lupa belajar di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.